Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu pinjau rupiah cepat mulai mengajukan gugatan perdata. Nah, seperti apa? Kita lihat ya, dan kita simak sampai tuntas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian di tengah-tengah kalian semua yang saat ini sedang situasi gagal bayar ya di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini adalah topik menarik yang tadi saya sebutkan di awal video, yaitu rupiah cepat ya, pinjaman online legal, terdaftar dan berizin di OJK mulai melakukan gugatan perdata terhadap nasabah yang gagal bayar 70 hari. Nah, 70 hari sudah digugat. Nah, seperti apa teknisnya? Seperti apa juga nanti kan akan saya ulas secara detail dan lengkap untuk membooster mental kalian, untuk membangkitkan semangat kalian semua, memotivasi kalian dalam situasi seperti ini. Situasi kalian mau digugat, situasi kalian diancam, diintimidasi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh video-video saya yang saya dedikasikan khusus untuk kalian semua ini benar-benar bermanfaat buat kalian, membooster mental kalian. Dan saya mohon kiranya untuk kalian sebelum kita berlanjut ke video, saya mohon bantuan untuk kalian yang belum mendukung dan support channel ini, silahkan kalian subscribe ya, gratis, tidak berbayar, insya Allah bermanfaat. Silahkan di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya ya. Langsung ada di handphone Anda pemberitahuannya. Dan bila mana video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share ke berbagai media sosial kalian, silahkan share. Mudah-mudahan video-video yang saya sajikan ini kalau kalian share, lalu orang yang mendapatkan video tersebut hasil share atau hasil dibagikan oleh Anda dan mereka lalu tobat, hijrah, istiqomah, insya Allah ini menjadi pahala jariah buat kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, tanpa buang waktu kita simak seperti apa sih rupiah cepat melakukan proses gugatan kepada nasabah yang gagal bayar hanya 70 hari langsung digugat. Yuk simak, nggak pakai lama. Nah teman-teman, ini saya akan tampilkan langsung ya. Ini adalah peringatan terakhir kayaknya nih dari rupiah cepat terhadap nasabah ya, karena ada proses memperingatkan terkait masalah pembayaran, lalu terakhirnya adalah proses gugatan perdata ya. Saya tampilkan secara full ya. Nah kalian bisa lihat. Nah di sini saya akan bacakan langsung, ini di atasnya pesan peringatan pengajuan gugatan perdata 2023 bulan 4, berarti April, tanggal 3 jam 12.00 lewat 16 detik. Tunggakan Anda di rupiah cepat sudah 70 hari. Jika tidak bayar hari ini, ya, jika tidak bayar tuh hari ini, kami akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam atas dasar wan prestasi cedera janji berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Nah, jadi nasabah ini sudah dikirimkan pemberitahuan bahwa tidak melakukan pembayaran di tanggal 3 April. Nah, tanggal 3 April berarti kemarin ya, karena ini saya tag video dan ini tayang di tanggal 4, berarti tanggal 4 ini sudah proses gugatan perdata menurut dari pihak rupiah cepat. Nah, teman-teman, kalian tentunya menghadapi situasi seperti ini banyak sekali beragam pertanyaan. Pak, ini saya dikirim seperti ini ya, apakah ini benar-benar akan terjadi, Pak? Pak, saya stres menerima warning, menerima semacam ini pesan-pesan yang begini, Pak, bahwa kami atau saya nasabah akan diproses secara perdata. Ini bagaimana, Pak, menyikapinya? Sebenarnya video-video seperti ini sering saya kupas, sering saya ulas dalam video-video sebelum ini. Tapi ini hanya sebagai refresh saja buat kalian, karena ini case-nya baru juga ya didapati oleh nasabah rupiah cepat. Jadi ini perlu saya ulas, perlu saya review, perlu saya kasih tahu dan edukasi buat kalian semua agar kalian paham. Situasi seperti ini tentu akan membuat kalian kalang kabut bagi yang gagal bayar perdana.
tentu akan membuat kalian stres bagi kalian yang baru menjalani gagal bayar. Nah, ini saya akan jelaskan. Begini kawan ya. Ini tiba-tiba ada pengajuan gugatan perdata katanya. Jadi dia gagal bayar dipinjol rupiah cepat ini sudah 70 hari, langsung akan diajukan gugatan secara perdata. Begini kawan ya. Selagi mereka hanya melakukan pesan-pesan seperti ini, tolong ya, respon Anda yang dikedepankan adalah jangan panik. Respon Anda harus slow. Menghadapi situasi gagal bayar adalah sesuatu hal yang memang agak sedikit membingungkan bagi sebagian orang. Tapi saya harap Anda jangan bingung, karena Anda sudah ada di channel yang tepat, di channel YouTube yang memang ada untuk membersamai kawan-kawan yang situasi saat ini sedang gagal bayar. Jadi respon pertama, Anda lihat pesan tersebut, lalu Anda telaah, dan Anda cukup tenang saja, tenang ya. Lalu Anda lihat ya, di sini ada kalimat bahwa tunggakan Anda di rupiah cepat sudah 70 hari, jika tidak bayar hari ini, kami akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam atas dasar uang prestasi. Jadi, kalau mereka sudah mengeluarkan statement seperti ini, artinya, ya catat. Sekali lagi, kalau mereka sudah mengeluarkan statement seperti ini, bahwa setelah hari ini tidak dilakukan pembayaran, bahwa akan dimulai dilakukan proses gugatan perdata. Berarti, catat, Anda tidak usah bayar lagi. Anda tidak usah bayar lagi. Anda tunggu saja apa yang sudah mereka statementkan. Anda tunggu saja proses gugatan perdata tersebut sampai sejauh mana, sampai bersidangnya kapan, sampai Anda diundang untuk hadir sidangnya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Tinggal ditunggu saja. Berarti ini adalah suatu keuntungan bagi kalian. Kok bisa sih orang dibilang atau diinformasi akan digugat secara perdata, lalu itu suatu keuntungan? Pak Jamal mulai ngaco nih ya. Nah, suatu keuntungan. Kenapa suatu keuntungan? Artinya, Anda kan sudah fix ya oleh mereka bahwa mereka akan menggugat Anda secara perdata setelah tidak bayar nih. Berarti mulai hari ini, itu kan tanggal 3 April di warningnya atau diberitahukan bahwa bila tanggal 3 April tidak bayar, maka akan mulai dilakukan gugatan perdata. Berarti Anda tinggal menunggu dong. Menunggu hasilnya seperti apa. Menunggu kapan saya dipanggil untuk sidang. Menunggu kapan proses itu akan segera digelar. Benar nggak? Berarti kalau misalnya ada petugas lain yang datang, misalnya ini ya, kita misalkan saja, ada petugas Philcol yang datang ke rumah Anda, melakukan penagihan, Anda tinggal kasih tahu, ini saya sudah dilakukan gugatan perdata. Kok Anda malah nagih lagi? Kok malah mentah lagi ke nol? Nah, seperti itu. Paling mudah, justru ini keuntungan bagi Anda. Bila ada yang melakukan penagihan apapun misalnya bentuknya ya, kalau misalnya emang saya tidak sarankan untuk Anda membalas setiap bentuk chat WA ya. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan mencecar Anda gitu, bayar, bolehlah sekali-kali Anda kasih tahu ya. Ya, ini sudah saya digugat. Kok Anda sekarang nagih ya? Boleh aja, tapi saya tidak sarankan sih. Ini hanya disarankan apabila ada yang ke rumah saja ya. Kalau WA bentuknya silakan deh. Anda dicuekin ya, sesuai dengan saran saya terdahulu ya, cuekin aja. Tapi kalau ada yang datang ke rumah mengatasnamakan rupiah cepat, atau itu agensi atau pihak ketiga dari rupiah cepat, tinggal Anda, bukti Anda ya, bahwa Anda sudah di warning, Anda sudah diberitahukan, Anda akan digugat, Anda kasih tahu. Ya, simpan bukti ini baik-baik sebagai bukti bahwa Anda memang sedang dalam proses menurut mereka. Sedang dalam proses gugatan perdata ya. Keuntungan kan bagi Anda. Jadi Anda ada dasarnya. Ada dasarnya. Kenapa nggak mau bayar? Itu kan pihak lain yang memberitahu. Itu kan DC lain yang memberitahu. Saya nggak mau tahu. Yang penting mengatasnamakan dari rupiah cepat bahwa saya telah dalam proses digugat. Ya berarti saya tunggu. Saya nggak mau bayar. Saya nanti bayarnya sesuai dengan putusan hakim aja. Nah kan. Nyambung kan? Nah, seperti itu kawan. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Justru ini adalah keuntungan buat kalian. Keuntungan kalian saat kalian ditakut-takuti, ya tanda kutip ya, ditakut-takuti, atau kalian diberitahu dengan pesan-pesan seperti ini bahwa Anda akan digugat. Oh, keuntungan buat Anda. Anda tinggal ngomong ke mereka bahwa saya sudah digugat oleh perusahaan Anda bila mereka datang ya DC-nya. Saya sudah digugat, Pak. Ini buktinya. Saya sudah dalam proses gugatan. Lalu sekarang Bapak kesini mau ngapain? Ini kan saya sedang menunggu
proses gugatan tersebut berlangsung. Bapak ngapain kesini nagih-nagih? Berarti Bapak bukan orang dari Rupiah Cepat dong. Anda kasih tahu seperti itu aja. Berarti Bapak bukan dari Rupiah Cepat yang memang sudah mengagendakan bahwa saya sedang atau dalam proses digugat secara perdata di pengadilan. Nah, seperti itu ya. Paham sampai sini ya. Semoga paham. Dan saya harap teman-teman semua yang menghadapi situasi apapun, bukan hanya di Rupiah Cepat. Misalnya, ada di beberapa platform pinjaman online legal lain pun selain Rupiah Cepat yang melakukan seperti ini ya, pesan-pesan seperti ini, Anda cukup abaikan. Anda cukup menunggu. Kalau misalnya ada desa yang datang, Anda kasih tahu, saya dalam proses digugat. Ngapain sampean Anda datang ke rumah saya? Nah, seperti itu. Biarkan mereka malu sendiri. Nanti mereka pasti akan komplainnya. Ya, saya nggak tahu, Pak. Saya ditugaskan ke sini. Ya, suruh balik lagi aja. Saya udah dapet kok informasinya tanggal sekian, jam sekian, dikirimi seperti ini. Ya, sudah, suruh balik aja. Oke kan? Nah, ya seperti itu, kawan. Jangan takut ya. Terus ini adalah suatu keuntungan. Oke, kawan-kawan. Bagi kalian yang sudah mengerti, bagi kalian yang sudah paham, mohon kiranya ya, kalian bisa feedback ke saya dengan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Nah, afirmasi positif yang kalian ucapkan tadi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, itu akan membuat protek diri Anda lebih lagi, sehingga mental Anda akan terjaga dengan baik. Mental Anda akan utuh ketika Anda sudah bilang bahwa saya paham, saya mengerti, saya paham, saya mengerti setiap ulasan yang saya paparkan oleh saya. Anda mengerti, saya paham, saya mengerti. Lalu Anda tidak takut, karena tidak takut lagi menerima berbagai macam serangan lewat intimidasi, lewat WhatsApp, lewat email, lewat SMS, segala macam bentuk pesan-pesan seperti tadi pun, Anda sudah tidak lagi merasa takut, karena Anda sudah yakin bahwa Anda ada di posisi sekarang sudah siap untuk menanti apapun resiko dari gagal bayar pinjaman online. Gagal bayar adalah suatu bentuk resiko, suatu bentuk konsekuensi yang harus siap Anda hadapi ya. Tidak ada gagal bayar yang aman, tidak ada gagal bayar yang nyaman. Semuanya bentuk konsekuensinya selalu terukur dan Anda sudah takar. Jadi Anda sudah tahu dan akhirnya Anda tidak ada lagi rasa takut. Silahkan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah kawan-kawan, ada di penghujung video ya. Mudah-mudahan kalian semua paham, kalian semua mengerti, dan tidak ada lagi rasa ketakutan. Buang jauh-jauh rasa takut tersebut. Karena begini ya, ini kesimpulannya ya. Jadi yang tadi kita lihat bahwa dia akan melakukan gugatan perdata, sudah ya, jangan terlalu banyak dipikirin, biarkan saja. Kalau saya bilang hoax ya nggak juga lah ya, biarin aja lah ya, biar mereka senang aja. Nggak usah kita bilang hoax, biarin aja ya, kita tunggu saja, kan mereka mau menggugat kita tunggu saja sampai sejauh mana sih mereka mau melakukan gugatan ya. Emangnya mudah melakukan gugatan, biarkan saja ya. Yang penting yang tidak stres itu Anda. Biarkan mereka yang stres. Anda jangan stres akibat pola-pola cara-cara penagihan seperti itu. Biarkan saja mereka yang stres. Oke? Paham ya? Jadi hal seperti itu abaikan saja. Cuekin saja. Fokus dengan kebutuhan dan kehidupan Anda sendiri. Fokus dengan pemenuhan kebutuhan hidup Anda. Fokus dengan aktivitas, kerjaan, rutinitas apapun yang Anda kerjakan setiap hari. Fokus ke sana. Jangan fokus ke ancaman seperti itu. Biarkan saja. Mereka yang nanti akan stres sendiri. Kalau mereka bagikan itu ke semua nasabah yang gagal bayar, mereka akan mendapatkan dampak yang buruk. Karena nanti semua nasabah akan menunggu kapan sidang itu akan dimulai. Bener nggak? Stres sendiri kan, akhirnya nggak ada yang bayar. Itulah ulah yang mereka lakukan. Mereka harus tuai ya dengan sendirinya. Mereka harus makan dengan sendirinya. Akibat mereka nakut-nakutin nasabah. Oke? Kita tutup saja video kali ini seperti biasa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa telah terjerumus dan terjerat ke dalam riba pinjol. Lalu kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan kita semua saat ini yang sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online, Allah angkat kembali
kita dihijrahkan, kita diberikan keistiqomahan, lalu kita diberikan kemudahan serta kelancaran. Untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan, Allah selalu memberikan kelancaran, kemudahan, apapun yang kita lakukan. Yuk kita beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahalazim. 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 Yuk teman-teman, sama-sama kita beristighfar, memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Salah dan dosa, terjerumus dan terjerat ke dalam riba pinjol, kesalahan dan dosa, tidak mentaati perintah Allah, ini adalah suatu kesalahan yang besar, kesalahan dan musibah yang besar untuk hidup dan kehidupan kita. Teman-teman, tanpa kita sadari, kita sudah mengajak diri kita, sudah memasukkan teman-teman kita, saudara kita masuk ke dalam lingkaran masalah yang sudah kita buat sendiri. Mereka sekarang ikut-ikutan dikejar-kejar sebagai kontak darurat, di luar kontak darurat. Akibat kita lalai perintah Allah, menjauhi riba pinjol, sekarang mereka malah tidak ngutang pun. Sekarang mereka terseret-seret atas masalah kita. Teman-teman sadari bahwa tidak ada satupun manfaat yang bisa kita ambil dari pinjaman online, mudorot yang banyak, tidak ada sekali manfaatnya. Jauhi, hindari, segera tobat, segera hijrah, dan istiqomah. Kita keluar dari jeratan riba pinjaman online. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang saat ini tidak mampu untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Ampuni kami, hijrahkan kami, tobatkan kami, berikan kami keistiqomahan ya Allah, agar kami dapat meninggalkan riba pinjol dan kami benar-benar untuk istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah. Peringan setiap usaha kami, perlancar setiap kegiatan dan ikhtiar kami, berikan semuanya kemudahan, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan dekatkan kami ya Allah dengan rezeki-rezekimu yang halal ya Allah. Sehatkan hamba agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kemudahan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kelancaran atas apapun yang kalian lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bravo.